Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai seputar industri farmasi. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk disimak videonya. Baiklah, yang pertama saya akan membahas mengenai CPOB atau cara pembuatan obat yang baik, yaitu merupakan suatu konsep dalam industri farmasi mengenai prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan dalam suatu industri farmasi untuk menjamin mutu obat jadi yang diproduksi. Selanjutnya adalah CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik, adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan obat tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Selanjutnya adalah CPKB atau cara pembuatan kosmetik yang baik, merupakan salah satu faktor penting dapat menghasilkan produk kosmetik yang memenuhi standar mutu dan keamanan. Adapun tujuan dari CPOB yaitu bertujuan untuk menjamin obat dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Adapun manfaat dari CPOTB yaitu menyiapkan industri obat tradisional agar dapat bersaing di pasar global. Yang kedua, menjamin keamanan dan konsistensi mutu produk obat tradisional yang dihasilkan atau terhindar dari kontaminasi silang. Yang ketiga, untuk melindungi produk OT atau jamu lokal dari gempuran produk luar negeri terutama yang ilegal. Adapun tujuan dari CPOKB atau cara pembuatan kosmetik yang baik yaitu secara umum melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang merugikan dari penggunaan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan standar mutu dan keamanan. Secara khusus, dengan dipahaminya penerapan CPKB oleh para pelaku usaha industri kosmetik sehingga bermanfaat bagi perkembangan industri kosmetik. Adapun aspek pada CPOB yaitu secara umum, pertama, pada pembuatan obat, pengendalian menyeluruh adalah sangat esensial untuk menjamin bahwa konsumen menerima obat yang bermutu tinggi. Pembuatan secara sembarangan tidak dibenarkan. Yang kedua, tidaklah cukup bila produk jadi hanya sekedar lulus dari serangkaian pengujian, tetapi harus yang lebih. Selanjutnya adalah CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik. Menurut Badan Pengawas Obat Makanan atau BPOM, obat tradisional atau OT adalah bahan atau ramuan berupa tumbuhan, bagian hewan, mineral, atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang digunakan secara turun-temurun untuk pengobatan. Obat tradisional juga sering disebut sebagai obat bahan alam atau OBA. BPOM juga mengklasifikasikan obat tradisional tersebut ke 3 jenis obat, yaitu berdasarkan kegunaan, cara pembuatan, dan juga cara pembuktian obat tersebut. Berikut adalah pembagiannya. Yang pertama adalah jamu. Jamu adalah obat tradisional asli Indonesia, terbuat dari berbagai bahan-bahan alami seperti akar-akaran, daun-daunan, kulit batang, dan buah. Ada juga menggunakan bahan dari tubuh hewan. Menurut BPOM, jamu tidak memerlukan pembuktian ilmiah sampai uji klinis di laboratorium. Sebuah ramuan tradisional bisa dikatakan jamu apabila keamanan dan khasiatnya telah terbukti. Biasanya jamu ini sering ditemukan di Indonesia lewat toko jamu atau digendong oleh seorang perempuan yang menyajikan berbagai jamu yang memiliki berbagai khasiat bagi tubuh. Selanjutnya yang kedua adalah OHT atau obat herbal terstandar, merupakan obat dengan bahan alami yang sudah teruji secara klinis dan bahan bakunya sudah terstandarisasi, berbeda dengan jamu yang biasanya. Produsen OHT harus memastikan bahan-bahan baku yang digunakan dan prosedur ekstraksinya sudah sesuai standar BPOM. Tenaga kerjanya pun harus memiliki keterampilan dan pengetahuan mumpuni tentang cara membuat ekstrak.
Produk obat tradisional resmi tergolong OHT jika mencantumkan logo dan tulisan obat herbal terstandar berupa lingkaran berisi jari-jari daun 3 pasang dan ditempatkan pada bagian atas kiri dari wadah pembungkus atau brosurnya. Selanjutnya yang ketiga adalah fitofarmaka. Fitofarmaka merupakan obat herbal yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah melalui uji praklinis dan uji klinis. Bahan baku serta produk jadinya telah distandarisasi asli Indonesia. Ini merupakan proses pengembangan dari obat tradisional menuju ke obat yang lebih modern, yang bahan bakunya terdiri dari simplicia atau sediaan galenik yang telah memenuhi standar. Proses produksinya sama-sama berteknologi maju dan sudah terstandar seperti OHT. Tapi, produk fitofarmaka harus melewati satu lagi tahap proses pengujian tambahan. Setelah melalui proses uji praklinis, produk obat fitofarmaka harus menjalani uji klinis langsung pada manusia guna menilai keamanannya. Berikut adalah gambar logo dari sediaan obat tradisional jamu, OHT atau obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Baiklah, selanjutnya adalah tujuan dari CPKB secara umum. Yang pertama, melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang merugikan dari produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan standar mutu dan keamanan. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kosmetik buatan Indonesia di pasar internasional. Persyaratan CPKB untuk industri kosmetik pun dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu A dan B. Untuk persyaratan CPKB industri kosmetik golongan A adalah memiliki apoteker sebagai penanggung jawab, mempunyai fasilitas produksi sesuai dengan produk, memproduksi semua bentuk dan jenis sediaan, memiliki fasilitas laboratorium, dan wajib menerapkan seluruh aspek CPKB. Sedangkan persyaratan CPKB industri kosmetik golongan B adalah minimal memiliki tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab, mempunyai fasilitas produksi berteknologi sederhana yang sesuai dengan produk, tidak boleh memproduksi sediaan bayi, sediaan berbahan antiseptik, anti ketombe, pencerah kulit, dan tabir surya, bentuk dan jenis sediaan kosmetik berteknologi sederhana. Berikut adalah gambar beberapa alat yang digunakan pada proses pembuatan obat di industri farmasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sediaan sirup, yaitu sirup biasanya digunakan untuk sediaan yang terlarut sempurna dalam cairan pelarutnya. Sirup juga mempunyai rasa yang manis dan aroma yang harum, serta warna yang menarik sehingga disukai oleh berbagai kalangan, terutama anak-anak dan orang yang susah menelan obat dalam bentuk sediaan oral atau yang berbentuk seperti tablet. Jadi, sirup didefinisikan sebagai sediaan cair yang mengandung sukrosa. Kandungan sakarosa dari sirup yang tercantum dalam farmakope terletak antara 50 dan 65%, akan tetapi umumnya di antara 60 dan 65%. Secara umum, sirup dibagi menjadi 2 macam, yaitu non-medicated syrup atau flavored fizzy syrup seperti cherry syrup, cocoa syrup, dan orange syrup, dan medicated syrup atau sirup obat seperti sirup piperazina, sitrat, dan sirup isoniazid. Jadi, non-medicated syrup adalah sediaan sirup yang tidak mengandung bahan obat, melainkan hanya mengandung gula, perasa, pengawet, dan pewarna. Sedangkan sirup obat mengandung bahan obat atau zat yang berkhasiat. Selanjutnya adalah adapun komponen dalam pembuatan sirup adalah yang pertama zat aktif. Zat aktif adalah zat utama atau zat yang berkhasiat dalam sediaan sirup.
Yang kedua, pelarut. Pelarut adalah cairan yang dapat melarutkan zat aktif atau biasa disebut sebagai zat pembawa. Contoh pelarut adalah air, gliserol, propileng glikol, etanol, eter, dan lain-lain. Selanjutnya, pemanis. Pemanis merupakan zat tambahan dalam suatu sirup untuk memberikan rasa manis pada sirup karena sirup identik dengan rasa manis. Contoh dari pemanis adalah sukrosa. Yang keempat yaitu zat penstabil. Zat penstabil dimaksudkan untuk menjaga agar sirup dalam keadaan stabil. Contoh dari zat penstabil adalah antioksidan, pendapar, pengkompleks, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pengawet. Pengawet ditambahkan pada sediaan sirup bertujuan agar sirup tahan lama dan bisa dipakai berulang-ulang. Penambahan pengawet biasanya pada sediaan yang dengan dosis berulang. Pewarna. Pewarna adalah zat tambahan untuk sediaan sirup atau biasa disebut korigen koloris. Pewarna ditambahkan jika diperlukan. Selanjutnya pengental. Penambahan pengental ke dalam sediaan sirup hanya jika diperlukan saja. Pewangi. Pewangi ditambahkan hanya jika diperlukan saja, bertujuan agar obat berbau harum dan menutupi bau dari zat aktif yang kurang sedap. Contoh dari pewangi adalah essence straw, oleum rosae, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir adalah perasa. Penambahan perasa ini hanya jika diperlukan, ditambahkan jika disediaan sirup yang akan diberikan pada pasien kurang enak atau terlalu pahit. Itulah tadi penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.